Hai semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem manajemen data pengguna subtitle, yaitu pemrograman web dengan HTML dan JavaScript. Ini kami lakukan demi memenuhi tugas UAS, mata kuliah umum pemrograman visual, kelas IF 102 yang diampu oleh Pak Ahmad Jusairi. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama itu saya, Yuel Kiese Pusli. Terus ada Anastasia Prilia Simon. Dan yang ketiga, Yunita Sofia. Kita akan langsung masuk ke pendahuluannya mengenai sistem manajemen data pengguna. Tujuan presentasi ini membahas konsep-konsep dasar pemrograman web menggunakan HTML dan JavaScript untuk membangun aplikasi manajemen data pengguna. Manfaatnya itu ada 4, yaitu pengolahan data pengguna seperti ID, nama, tanggal lahir, dan login terakhir. Terus manfaat yang kedua ada yaitu menggunakan struktur kontrol, if statements, dan loops. Manfaat ketiga menangani error dan pengecualian. Dan terakhir yaitu mengelola array dan koleksi data. Desain dan struktur program, desain sistem. Untuk desain aplikasi, yaitu menggunakan HTML untuk tampilan antarmuka dan JavaScript untuk logika aplikasi. Tampilan aplikasi terdiri dari 3, yaitu tabel untuk menampilkan data pengguna, terus ada tombol untuk menambahkan pengguna baru, dan memeriksa usia pengguna. Terus ada yang ketiga yaitu penanganan kesalahan dengan try catch untuk operasi file. HTML, struktur. Bagian HTML untuk membuat antar muka pengguna atau UI. Terus ada tabel yang memuat data pengguna, kolom untuk nama, ID, ID pengguna, tanggal lahir, login terakhir, dan usia. Terus tombol interaktif seperti tambah pengguna baru dan periksa usia. Jadi kode yang kami buat kurang lebih seperti ini, yaitu ada ID, yaitu user table. Sini ada nama, ID pengguna, tanggal lahir, login terakhir, usia, dan ada button on click, add user, lalu ada check age. Jadi ada 2 tombol dan beberapa hal yang kami gunakan di sini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lanjut, kita akan masuk ke bagian JavaScript logika. Di sini saya akan memberi kesempatan kepada teman saya Anastasia Simon. Kepada Anastasia Simon dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai JavaScript logika, yaitu mengenai menambah pengguna baru. Di sini, fungsi JavaScript untuk menambah pengguna baru ke dalam array data pengguna, dan memperbarui tampilan tabel. Contoh kode untuk menambah pengguna itu ada pada gambar yang telah kami sediakan. Jadi seperti ini gambarnya. Oke, kita akan lanjut lagi ke perhitungan usia pengguna. Di sini, fungsi untuk menghitung usia pengguna berdasarkan tanggal lahir. Menggunakan logika untuk mengurangi usia jika tanggal lahir belum tercapai pada tahun. Seperti ini contohnya. Nah, untuk penjelasannya, fungsi ini menghitung perbedaan tahun antara tanggal lahir dan tanggal sekarang. Jika bulan atau hari saat ini lebih kecil dari bulan atau hari lahir, usia dikurangi 1. Selanjutnya yaitu penanganan kesalahan dengan try catch. Di sini penanganan kesalahan atau error handling menggunakan try catch untuk menangani kesalahan ketika operasi file gagal atau data tidak valid.
menangani kesalahan file seperti file tidak ditemukan. Di sini ada gambarnya, nanti teman-teman boleh lihat. Dan untuk prosesnya yaitu ada dua, di mana yang pertama yaitu try, berusaha menjalankan kode yang mungkin menyebabkan kesalahan. Dan yang kedua yaitu catch, di mana menangkap kesalahan dan menampilkan pesan error pada elemen HTML tertentu. Oke, itu penjelasan saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Yunita. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang render data pengguna dalam table. Untuk fungsinya sendiri, yaitu fungsi render user table itu digunakan untuk menampilkan data pengguna di dalam table HTML setiap kali ada perubahan data. Untuk contoh kodenya itu seperti yang kami lampirkan di bahan presentasi ya, bisa dilihat sendiri. Dan juga untuk prosesnya itu menggunakan metode DOM untuk render data pengguna pada table dan juga data pengguna disusun dalam baris dan kolom. Untuk kontrol interaktif pengguna, tombol yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi yaitu menambah pengguna baru, memeriksa usia pengguna, dan juga untuk menangani error file. Contoh kode yang digunakan itu ada tombolnya, itu yang bisa dilihat ya. Untuk screenshotnya sudah kami lampirkan di bahan presentasi. Untuk penggunaan array dan koleksi, fiturnya itu penggunaan array untuk menyimpan data. Kontennya berisi menggunakan array user untuk menyimpan data pengguna, array menyimpan objek pengguna dengan atribut seperti ID, name, birth date, and last login. Untuk contoh kodenya seperti yang kami gambarkan di screenshot pada lampiran presentasi. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu aplikasi ini mengelola data pengguna secara dinamis menggunakan HTML dan JavaScript. Konsep yang telah dipelajari yaitu menambah pengguna ke dalam array dan merendernya di dalam table, menghitung usia pengguna berdasarkan tanggal lahir, penanganan kesalahan dengan try catch, dan menangani interaksi pengguna dengan tombol dan memperbarui tampilan aplikasi. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Di sini kami akan menunjukkan program yang kami buat, yaitu sistem manajemen data pengguna. Ada fitur tambah pengguna di sini. Terus ada periksa usia. Terus ada baca file. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Selamat malam.